Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang untuk AK1. Sehat semuanya? Sudah sholat? Sudah. Sudah makan siang? Sudah. Karena gratis jadi sudah semua. Hadir semua hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33? Berarti nggak hadir tuh. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 kelasnya. Siapa yang nggak ada yang dispen? Putri sama? Oh yang itu ya, kesehatan? Oke. Ya. Dispen berarti ya? Oke. Terus sebelum memulai pembelajaran, siapa laki-laki yang mau pimpin doa? Harus laki-laki. Oke, Rona. Rona sok. Langsung aja, Pak. Langsung lah tuh. Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing di dalam hati, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Karena kita belajar setelah jam istirahat, tolong dicek dulu lingkungannya, bangkunya, kursinya, apakah ada sampah makanan atau tidak? Tidak. Oke. Terus saya ingatkan lagi, di jam saya tidak boleh ada minuman berasa. Tolong diamankan minuman berasanya. Nggak ada? Oke. Sebelum mulai, seperti biasa, saya ingin tahu dulu mood Anda hari ini seperti apa. Ada spidol nggak ya? Saya akan gambarkan 3 emoticon. Ada happy, ada flat, dan ada sad. Saya ingin nanti setiap Anda masing-masing mengambil ini satu lembar, nanti silakan ditempel di manapun, terserah sesuai dengan mood Anda dari bangun tidur sampai saat ini ketemu saya. Terserah mau warna apa sukanya, ini banyak warna, yang suka biru mangga, yang hijau mangga. Misalkan Rona sukanya pink juga boleh. Boleh. Oke? Sejujur mungkin. Boleh di sini Desya, simpen. Silakan. Mau bareng-bareng juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ke depan, yang belakang boleh ke depan langsung ambil. Awas laptop sama proyektor. Awas kabel. Masa pink habis segitu banyaknya, ada yang ngambil lebih dari satu. Awas proyektor. Yang sudah boleh duduk. Oke. Oke, kita lihat dari 33 yang hadir hari ini. Saya bersyukur karena tidak ada yang bersedih. Rata-rata ada di happy dan di B aja. Berarti tugas saya di kelas ini hari ini nggak terlalu berat. Karena nggak ada yang sedang bersedih walaupun ada yang pakai bye-bye vapor, ya kan? Sebelum mulai, biar Anda fokus, saya mau kasih ice breaking dulu. Karena Anda biasanya jam-jam segini setelah istirahat kedua itu
Jam rawan. Walaupun ngantuk aja. Pertama apa ya? Kalau yang berputar-putar udah belum ya? Clue-nya berputar-putar. Oke, perhatikan. Clue-nya adalah berputar-putar. Jika 2 sama dengan 2, 14 sama dengan 2, 20 sama dengan 8, maka 17 sama dengan berapa? 5. Oke. Oh, berarti udah bisa. Ini mah udah kayaknya. Udah ya? Oh, tapi udah tahu. Ganti. Tantangannya naik level. Clue-nya adalah berpikir sebelum menjawab. Udah juga belum? Nah, belum, kita coba ya. Berpikir sebelum menjawab. Jika 1 sama dengan Bandung, 2 sama dengan Jakarta, maka 3 sama dengan Jakarta. yang lainnya? Jakarta. Dia kalau kenceng clue-nya ganti apalagi banyak. Clue-nya adalah tidur itu berbaring. Ya, clue-nya tidur itu berbaring. Jika 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 1, 3 sama dengan 0, maka 7 sama dengan berapa? 7 sama dengan? Oh, 5. Cenah. 7 sama dengan? 1. Tidur adalah berbaring. Jika 8 sama dengan 0, 9 sama dengan 0, 14 sama dengan 1, 17 sama dengan 1, maka 44 sama dengan? Oh, 11. Lihat kan si Asmi lihat. 44 sama dengan? Sama dengan? Clue-nya adalah tidur. Berarti yang begini, Mi. Kan kalau 44 itu begini. 1, 2. Coki bingung. Oke, cukup ya? Udah fokus? Udah. Kalau udah bisa jawab itu udah fokus. Oke. Berikutnya hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat wirausaha, contoh-contoh wirausaha. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngobrol tentang ide bisnis yang bersifatnya inovasi dan terbarukan. Apa itu ide bisnis? Ada yang tahu nggak ide bisnis apa? Ide bisnis. Ide itu apa ide-ide? Nah, pemikiran, rencana, impian, ya kan? Kalau bisnis? Usaha. Jadi ide bisnis itu adalah pemikiran Anda untuk berwirausaha dalam hal ini. Ingat, biasanya Anda kalau ngomong wirausaha identik dengan dagang. Padahal enggak begitu. Ya. Dagang itu wirausaha, tapi tidak setiap wirausaha adalah dagang. Di antaranya adalah sekarang memunculkan idenya itu. Terkadang orang dagang lebih mudah daripada nyari ide. Dan memunculkan ide bisnis ini tidak perlu muluk-muluk. Tahu muluk-muluk? Apa? Wah banget. Nah. Contoh saat ini banyak produk-produk kuliner yang sebenarnya sederhana, tapi kok orang sampai ngantri. Contoh dulu, tahu Ricis? Tahu lah, Anda kalau urusan makanan tahu. Tahu nggak pertama buka kayak gimana?
ngantri sampai keluar. Ya sampai parkirannya. Padahal selama ini yang jualan ayam goreng banyak nggak? Banyak. Lalu kenapa orang berani ngantri di depan Ricis? Padahal penjual ayam banyak. Ada Lazato, ada KFC, The Kriuk, Hisana, Sabana, ya kan? Berarti ada hal lain yang nggak ada di produknya, di produk yang lainnya. Terus gacoan. Orang yang nanti gacoan udah kayak orang gila. Saya nanya, pedagang mie banyak nggak sih? Banyak. Lalu kenapa orang mau ngantri gacoan? Karena murah. Apalagi? Lagi ngetren FOMO. Terus apa lagi? Hah? Unik. Topping. Jadi kan sebenarnya inovasi itu nggak perlu harus barang-barang yang mewah. Kayak gacuan kan harganya 10.000 startnya kan? Yang nanti banyak pelajar kayak Anda ini. Yang budgetnya budget 10.000. Jajan 10.000, diemnya 2 jam di situ. Wifi gratis. Yang terbaru sekarang adalah Cisweet. Itu juga ngantri, saya lihat lewat ngantri. Itu dagang apa coba? Cake kan? Cheesecake kan? Di Subang emang nggak ada orang yang dagang cheesecake? Ada. Kenapa mau ngantri? Satu FOMO, viral sosmed, ya kan? Mungkin berarti belum pernah ya? Kan kalau keju rasanya gitu-gitu aja, asin. Iya enggak? Variannya apa? Kan cheese. Oh. Tapi kan intinya hanya cheese itu, cheesecake itu kan berarti kue yang bahannya keju. Ya enggak? Nah itu Anda lihat coba, ternyata potensi-potensi untuk wirausaha itu nggak selalu harus yang wah. Bahkan lebih yang skup kecil, sekarang ngetren lagi jajanan cimol. Cimol bojot AA. Nah. Berarti ini jualannya laki-laki. Nah. Kan cimol itu jajanan saya waktu SD. Cilung. Aci di Cilor, Cibai, Cimin, Cilok, Cireng. Oh ribut Cibai naonnya. Cipang, Cipuk, Cipok. Aci digaplok. Contoh waktu saya kecil yang namanya cireng, ya cuman aci dibumbui oleh daun bawang, ya kan gitu. Dibanjur saus, dicocol saus. Tapi sekarang coba, cireng isinya mulai dari keju, ayam suwir, jando, isi sapi. Masa isi sapi? Nah, maksud saya, ide-ide itu kan muncul dari hal-hal yang kecil. Sekarang orang banyak itu yang rela antri. Dodongkal rame deui. Iya nggak dodongkal? Awug kalau sekarang ya. Yang di Dolog rame. Yang di Soklat rame. Terus yang depan kecamatan tuh bajigur. Ya. Terus bansus. Susnya itu kan inovasi. Karena di zaman saya kecil, bandrek pasti bandrek doang, jahe. Dan jarang anak umuran remaja suka bandrek. Kecuali yang suka naik gunung, suka begadang. Ya. Oleh gen apa ya? Diinovasi tambah sus, kan? Bandrek susu.
Iya, maksudnya mandek susu. Azmi baru tahu. Suhe. Susu Handra. Oh, Suha. Ya, jadi banyak inovasi-inovasi yang sederhana tapi ternyata jadi rame loh. Ya. Nah, saya ingin Anda nanti coba menemukan ide itu. Tapi sebelum nanti berkelompok seperti minggu lalu kelompoknya sudah dibagi, saya ingin Anda menyimak video ya. Video yang sudah disiapkan 10 menit paling atau 8 sampai 10 menit tentang 7 peluang usaha yang nggak ada matinya. Video kali ini saya akan share peluang usaha yang tidak ada matinya dan kita mulai sekarang juga. Saat ini terdapat beberapa peluang usaha modal kecil yang dapat dijalankan. Dari mulai usaha online ya hingga usaha seperti franchise. Tapi anehnya ada banyak orang yang bingung ingin milih usaha apa. Ya rasa takut mengawali usaha sendiri itu kelihatannya masih jadi momok buat para entrepreneur pemula. Ketakutan dalam mengawali usaha ya adalah hal yang lumrah. Namun bila Anda ingin cari tahu kesempatan usaha baru di sekitar Anda, ya sebetulnya ada banyak usaha yang resiko kegagalannya itu kecil. Alias usaha itu nggak ada matinya, bahkan jarang mengalami masa sepi. Yang menarik, peluang usaha ini itu tidak harus mengeluarkan modal yang besar hingga miliaran. Ya. Anda dapat mengawalinya dengan bertahap, ya, alias kecil-kecilan dulu. Bila nanti prospeknya cerah, ya baru Anda dapat menambahkan modal. Ditambah lagi, bila Anda telah menguasai ilmu marketingnya, tentu peluang untuk sukses itu semakin besar. Nah, apa aja sih peluang usaha yang tidak ada matinya itu? Cekidot. 1. Usaha kuliner. Minuman dan makanan itu sumber kehidupan pokok buat manusia ya. Jadi lumrah bila usaha minuman dan makanan ini adalah peluang usaha yang tidak pernah ada matinya. Ya. Ada beberapa jenis usaha kuliner yang bisa Anda mulai dengan permodalkan yang relatif kecil. Dari mulai usaha makanan berat yang misal seperti warung makan yang jual aneka makanan yang mengenyangkan ya sampai usaha camilan ya seperti keripik atau kue yang mungkin buat oleh-oleh ya banyak. Nah untuk usaha minuman pun ada juga beberapa jenis ya, misalnya usaha jus buah, minuman kekinian, ya, usaha kopi dan sebagainya. Anda bisa memulai dengan membeli hak usaha yang sudah ada lisensi franchise-nya biar cepat. Nah dengan Anda masuk join dengan franchise makanan yang sudah populer itu, ya Anda akan mudah untuk memperoleh konsumen ya karena biasanya franchise itu sudah dikenal luas produknya dan sudah ada pembelinya. Nah, salah satu contoh franchise kuliner yang mungkin bisa Anda coba adalah franchise tahu gila ini yang modal awalnya tidak lebih dari 10 juta. Dan masih banyak franchise lainnya, silakan Anda googling sendiri. 2. Usaha baju. Selain usaha kuliner, baju adalah kebutuhan pokok manusia. Maka bila Anda masih pemula serta bingung ingin jualan apa, ya, Anda bisa berjualan baju, ya sebab apa? Hampir kebanyakan orang itu pasti membutuhkan baju. Semua orang, bahkan anak-anak sekalipun. Nah, kalau modal yang Anda punya itu masih minim, Anda bisa fokus jualan pakaian itu secara dropship ya, dengan sasaran customer yang spesifik. Contoh misal Anda mentarget usia 15-25, ya Anda bisa jual kaos distro, jaket, dan lain sebagainya yang cocok untuk seusia seperti itu. Nah, kalau sasaran customer Anda itu wanita usia sampai 20 sampai 30 tahun, ya Anda bisa jual gamis, hijab, dress, dan lain sebagainya. Ya Anda bisa jual dengan varian model baju yang sedikit dulu dan dikembangkan bertahap berdasarkan permintaan pelanggan. Walau bisnis dropship ini terhitung peluang usaha yang tidak pernah mati, ya, tapi Anda harus tetap mempunyai taktik pemasaran yang tepat, ya, serta pengetahuan mengenai fashion yang sedang ngetren sekarang. Sebab kalau Anda jual baju yang ketinggalan zaman, ya mungkin jualan Anda akan susah laku. 3. Usaha pulsa.
Sekarang kehadiran handphone itu udah jadi keperluan yang penting untuk manusia. Hampir semua orang itu memilikinya. Nah, handphone tentu saja memerlukan pulsa ya, serta kuota internet. Dan ini dapat jadi kesempatan usaha buat Anda. Buat apa orang memiliki HP kalau nggak ada pulsanya kan? Nah, sepanjang kehadiran handphone masih diperlukan oleh orang-orang, ya, usaha pulsa itu nggak akan pernah ada matinya. Malah penjualannya makin bertambah sampai sekarang. Nah, bila Anda mencari peluang usaha sambilan misalnya bermodalkan kecil, ya jualan pulsa itu bisa jadi pilihan yang pas. Anda nggak perlu buka konter pulsa bila memang nggak punya banyak modal. Cukup jadi konter berjalan aja, serta jual pulsa pada keluarga, tetangga, serta kenalan-kenalan Anda. Ditambah lagi sekarang terdapat beberapa aplikasi jual pulsa yang dapat Anda gunakan untuk berjualan. Ya. Cukup dengan bermodalkan HP saja. Dengan itu aja Anda sudah bisa jualan pulsa. 4. Usaha pembayaran online. Sama dengan jualan pulsa. Usaha pembayaran online sekarang makin ramai ya dilakukan oleh beberapa pelaku bisnis. Nggak hanya berjualan pulsa, ya Anda juga bisa melayani pembayaran online ya, yang seperti token listrik, tagihan PDAM, mungkin voucher game, pembayaran TV kabel, cicilan, dan banyak lainnya. Nah, usaha modal kecil ini sangat menjanjikan, sebab sekarang rata-rata semua orang itu ingin praktis. Misalkan saja dalam membayar PDAM, ya, beberapa orang yang malas antri begitu lama di kantor PDAM, ya, mereka itu lebih suka membayar dengan online. Nah, kalau Anda tertarik, ya, pastikan untuk pilih agen pembayaran online yang terlengkap dan tentu saja terpercaya. Ya, di antaranya Payfast, Kiosbank, atau Bayarin. 5. Usaha sembako. Buka toko sembako atau kelontong itu bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan serta tentunya tidak pernah mati. Kita tahu kalau sembako itu adalah bahan makanan inti yang benar-benar diperlukan. Yang lebih menyenangkan ya, buka toko sembako itu bisa Anda kerjakan di rumah ya, untuk melayani kebutuhan sembako di sekitar rumah Anda. Jadi benar-benar pas dijadikan kesempatan usaha ya, apalagi khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah, sasaran customer ini untuk toko sembako ini jelas ya, misalnya beberapa tetangga seputaran lingkungan rumah Anda. Ya sebetulnya nggak perlu trik khusus supaya jualan sembako Anda itu laris manis. Yang penting Anda bisa melayani konsumen dengan baik ya, serta harga jual barang Anda itu nggak mahal. Apalagi kalau Anda bisa melayani pesan antar ya, sehingga bisa meluaskan jangkauan penjualan sembako Anda. 5. Usaha reseller atau dropship. Perkembangan internet saat ini membuat proses jual beli semakin gampang. Saat ini orang jadi senang membeli barang itu secara online. Ini tentu membuka kesempatan usaha yang benar-benar menjanjikan. Di antaranya usaha dropship atau reseller. Usaha dropship sendiri cuma butuh modal kecil, ya. Serta kalau sudah berjalan mulus, ya Anda bisa mengawalinya tanpa ada modal sekalipun. Nah, mengapa bisa dilakukan tanpa modal? Sebab sistem dropship sendiri memang nggak perlu stok barang. Ya. Pekerjaan dropship itu cuma mempublikasikan alias memasarkan foto produk ya, dari supplier. Kalau ada pembeli, supplier lah nanti yang mengatur packing dan pengiriman barang ke pembeli. Nah, tugas dropshipper itu hanya memasarkan, ya, menerima transaksi, dan meneruskan transaksi ke supplier. Jadi dropshipper itu tinggal konsentrasi dengan strategi pemasaran serta promonya aja ya, supaya bisa dapat banyak pembeli. 7. Usaha peternakan. Hewan ternak seringkali dimanfaatkan daging serta telurnya untuk kebutuhan makanan manusia. Nah, hal inilah yang membuat usaha peternakan ini tetap berkembang dari dulu sampai saat ini. Banyak negara yang mengembangkan cara peternakan ya, supaya hewan ternak itu pertumbuhannya cepat dan sehat. Ya ini untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin besar. Beberapa hewan ternak yang terbanyak dicari customer itu salah satunya ayam, sapi, kambing, ikan, bebek, serta mungkin beberapa yang lainnya. Nah, Anda tinggal pilih sesuai ketertarikan Anda. Kalau Anda masih pemula dalam beternak, itu tinggal cari cara beternak di YouTube itu udah banyak. Nah, itulah 7 peluang usaha yang tidak ada matinya menurut saya.
Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komen. Oke, setelah menyimak video, apa yang bisa Anda tangkap? Yang bisa Anda serap informasi dari video tersebut apa? Silakan. Siapa? Rona. Boleh Pak. Apa nak? Setelah tadi aku lihat video tadi Pak, kayaknya sebenarnya Pak peluang-peluang itu sebenarnya ada gitu Pak. Kayak dari usaha mulai dari terkecil aja misalkan kuliner. Sekarang tuh kan dengan adanya akulturasi budaya juga Pak, makanan-makanan tuh sekarang tuh banyak ragamnya gitu ya Pak. Jadi sebenarnya peluang-peluang itu ada, tinggal kitanya aja gimana kitanya aja bisa atau enggak memanfaatkan peluang itu, sama tinggal balik lagi aja ketika nanti kita sudah menjalankan usaha itu, strategi apa yang kita gunakan supaya usaha kita tuh terus konsisten gitu Pak. Oke, yang lainnya? Apa yang ditangkap dari menyimak video tadi tentang 7 usaha nggak ada matinya? Apa coba yang bisa ditangkap? Tadi ada apa aja usahanya? 1, kuliner. 2, baju fashion. Atau 3, pulsa. 4, pembayaran online. 5, sembako. 6, reseller atau dropship ya. 7, Anda tahu nggak, kakak kelas Anda yang sudah lulus pernah ikut, dulu kita ada program SPW, sekolah pencetak wirausaha. Itu ada kakak Anda yang satu anak akuntansi, dia jualan cake, bento cake, omsetnya sebulan 150 juta. Omset sebulan 150 juta. Terus ada anak TKJ, itu jual apa ya, top up diamond, top up pulsa, top up itu lebih wah lagi. Nyampe di 250 juta sebulan omsetnya. Dagang yang begitu. Tanpa perlu toko. Karena kalau modal kan pasti ya modal ada. Kalau yang kayak jual bento cake mungkin bisa punya orang dijualkan lagi, promonya dia habis-habisan. Tapi kalau yang tadi top up pasti modal dulu sedikit. Dia punya 100 ribu terus labanya tambahin terus buat modal. Sampai segitunya. Bahkan jauh lagi sebelum mereka ada lagi alumni yang KWU di Mimake, sekali ngambil itu 1 angkot. Ya, orang sana tuh orang dukuh. Iya dukuh sedang ala Haurgelis. Bantarwaru. Itu sekali ngambil praktek 1 angkot. Karena di sana kan masih susah, pasar tuh jauh. Dia ngedrop ke warung-warung ternyata. Minyak, gula dan sebagainya. Akhirnya sekarang punya grosir sendiri. Punya grosir sendiri dari sana. Nah, jadi ternyata peluang bisnis, ide bisnis itu pasti selalu ada. Selama ada kemauan. Dan mau mau mengulik hal-hal yang nggak terjamah oleh orang lain. Nah, sekarang saya ingin Anda nanti berkelompok seperti kelompok di pertemuan sebelumnya. Tentukan ide bisnis apa yang bisa muncul atau yang mau dimunculkan dari kelompok Anda. Saya harap dengan berkelompok berarti ada berapa kelompok kemarin ya? 7 ya. Ada 7 kelompok berarti akan ada 7 produk atau 7 ide yang dihasilkan. Diharapkan dengan berkelompok berarti satu kelompok ada 5 anggota ya. Ada 5 anggota, maka ada 5 ide yang muncul digabung menjadi satu ide yang hebat. Jadi nanti setiap kelompok akan muncul ide-ide yang bagus. Bisa? Bisa. Saya akan berikan waktu 2-3 lagu. Oke, 2-3 lagu untuk Anda berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Dan nanti kita bahas ide bisnis Anda yang muncul. Oke? Silakan berkelompok sekarang. Oke, silakan menyebar.
3 lagu ya. Berarti kurang lebih 9 menit. Mengingatmu lagi, ku takkan sanggup Apa? dengan Ada kursi. terjadi pada kita. Jika melupakan hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat Nanti pilih satu orang yang kira-kira akan menyampaikan ide bisnis itu. Allah, aku ingat kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan Ya, berubah. produk yang kemarin. Nanti kan Anda bisa menjelaskan kenapa muncul ide itu, bedanya apa, keunggulannya apa. Walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Boleh mencari ide dan referensi dari Google, boleh. HP-nya boleh dipakai, yang ada pulsanya. Jika melupakan hal yang mudah, kita kan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui. Yang kemarin. Kamu, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah. Takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat persimpangan. Yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan ide berarti produknya disampaikan. Terus kelebihan produk Anda apa dibanding produk sejenis lainnya? Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah. Takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu. Oh, jika ku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah. Takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Ini apa produknya rencananya? Mie gepeng. Mie gepeng.
Namanya rasanya apa? Nama produknya. Mereknya mie gepeng gitu. Kan itu mah jenis produknya mie gepeng tuh. Mereknya apa? Tapi ada rainbow-nya. Oke. Pelangi rainbow paling ceria. Itu apa produknya? Hah? Wan bakus sen. Oh, wan paku. Apa sih itu? Roti. Isi? Isinya tuh ada sayur, daging, olahan daging, terus ada kayak tomat tambah sama Oh, berarti bukan vegan bukan ya? Ada dagingnya tapi. bisa takutnya dia nggak mau pakai daging atau misalnya Bisa. Sausnya? Mayo atau padas? Mereknya apa? Wan paku sandwich. Hah? Color witch. Color witch. Oh, color warna. Kenapa itu ngambilnya? sandwichnya kan dalamnya banyak Warnanya ada hijau, ada Oke. Ini apa produknya? bola-bola susu bapak. Bola susu. Iya. Merek rencana mereknya apa? Bola lembayu. Oh, bola lembayu. Itu tuh berarti isinya apa? Oh, adonan, berarti adonan. Campuran dari tepungnya tepung apa? Oh, tapioka. Dicampur susu apa? Oh, susu bubuk sama kental manis. Berarti untuk yang diet nggak boleh ya? Iya. Oke. Ini apa produknya? Brownies coklat. Iya, brown coklat. Mereknya? Bites Me. Keunggulannya? Keunggulannya kita itu lebih inovatifnya di bidang di varian kopi atau kayak karena kalau misalnya biasanya kalau kita cuma Almond. almond keju gitu. Kalau kita itu paling ada feelingnya yang lumer kayak coklat gitu. Kurangnya pete sama aja. Terus itu juga apa tuh? Tekstur. Oh, Packaging. packagingnya gimana? Kayak aluminium. Oh, pakai yang kayak skutel makaroni gitu. Tadi ada. Oh, contoh kemasannya. Oh, ini apa produknya? Apa? Lumpia. Yang dari mana lumpia teh? Dari Semarang. Suara. Isinya? Ayam suwir. Bedanya sama yang lain apa? Kan lumpia udah banyak. Ada di risol nih kan Pak. Hmm? Risol biasanya. Risol itu biasanya dijadiin buat cemilan gitu loh. Hmm. Bisa buat sarapan gitu. Nah kalau yang makan kita ini selain jadi cemilan bisa jadiin lauk. Sekarang saya nanya, tahu nggak bedanya lumpia sama risoles? Apanya? Kulit itu renyah kalau kulit Oh. kalau itu kan basah cepet basinya juga. Sama pakai tepung roti ya? Dilama itu jadi kurang enak gitu Pak. Jadi beda sama lumpia. Jadi kalau lumpia kayak kroket, Iya. tapi nggak kering. Nah, tapi nggak kering ya. Oke, lagu terakhir. Ini teh produknya? Hah? Namanya tabok panca Pak. Jadi jenis Produk apa? Gorengan. Ah, gorengan. Cemilan kayak cemilan simple aja ya. Tabok singkatan dari Tahu bakso. tahu. Bakso. Kayaknya apa? Bakso. Dia plesetan biar tahu bakso. Kalau kacangnya itu sebenarnya tambahan aja. Karena rasanya kan khas ya Pak, terus kayak gurih, punya rempah-rempah yang nendang. Jadi pas dimakan tuh langsung nancap gitu. Berbagai rasa. Sih. Jadi dar-der-dor di dalam mulut. Di dalam mulut. Oh. Rasanya Gurih. gurih. Nggak maksudnya variannya cuma satu.
Pedas. Oh. Ya iya kalau rawit ada cabai rawitnya. Kalau ini berarti 2 orang yang dispen. Produknya apa? Pakai Taichan. Taichan. Bedanya apa? Beda apa? Ya kenapa milih Taichan? Milih Taichan tuh karena pertama ngetren bapak, terus gampang dibuatnya juga, Emang lebih gampang? lebih gampang, Karena nggak ribet marinasi gitu. nggak perlu pakai bumbu marinasi. Pakai kan marinasi tetap. Gas Ayam kan ayam? Ah, Bedanya sama Taichan yang ada? paling ditambahin lontong, kemudian sambalnya juga bapak. Sambalnya yang Kalau Taichan kayak- sambal apa sih? Saya belum pernah soal Taichan. Nggak berani, kayak nggak enak soalnya putih, pucet Ya. gitu kan. Nggak menggoda buat saya maksudnya. Kalau istri suka, tapi kalau saya mah asa kayak daging ayam yang dikukus doang gitu maksudnya teh. Kan kalau yang satu itu mah ya, gitu. Udah ketemu idenya belum? Yakin? Jangankan mengirim surat, menitip salam maksud. Udah ditunjuk satu orang untuk jadi juru bicara? Oke. Nggak di situ aja. Oke. Ada 7 kelompok, berarti akan ada mudah-mudahan sih 7 produk yang berbeda. Karena di kelas tetangga Anda ada 1 produk yang 2 kelompok. Jadi bersaing tuh. Ya. Nah, berusaha harus mau bersaing lah. 7, berarti dimulai dari kelompok 7. Mana 7? Siapa juru bicaranya? Oke. Produknya apa? Bola-bola susu. Bola-bola susu. Bola-bola susu itu berarti kayak gimana? Bisa jelaskan sedikit enggak? Bola-bola susu ini makanan modern sekaligus makanan penutup atau makanan ringan juga Pak, yang digemari terutamanya sama anak-anak dan kalangan remaja. Terus bola-bola susu ini juga punya rasanya yang manis, bentuknya yang unik dan warna yang menarik. Terus yang menggugah selera juga Bapak. Terus rasanya juga yang manis bisa meningkatkan mood swing konsumen sama terutamanya wanita ya Pak. Terus modalnya juga kecil Pak. Ya modal awalnya kecil, praktis. Berarti cenderung murah, Ya, tapi enak, menggoda gitu. Ya. Karena sweet. Ya. Sweetie, rasanya sweet kan? ya, Dan nggak boleh dikonsumsi oleh yang diet ini. ya betul. Tapi yang disukainya targetnya adalah anak-anak dan remaja perempuan. Yang cita-citanya langsing, hobi yang ngemil, Ya. hal paling dihindari olahraga. Oke, bola-bola susu. Mereknya? Bola lembayung. Bola lembayung. Oke, bola lembayung. Tahu lembayung kan? Udah tahu sekarang lembayung? Tahu. Next, kelompok 5. Mana? Oke, 5. Siapa juru bicaranya? Oke, silakan. Oke, di sini produk yang kita ambil itu one paku sandwich. One paku sandwich. Ada yang udah tahu one paku sandwich? Hah? Belum melihat. Bisi udah makan tapi nggak tahu namanya ya? Nah, kayak ngomong lumpia tapi nggak tahu dari mana. Nah, oke, silakan. One paku sandwich ini kayak sandwich isian sayuran-sayuran segar. Terus ada isiannya tuh ada sayur, bisa ada telur, ada beef slice sama sosis. Oke. Di situ ditambah juga sama mayonnaise sama saus pedas. Ini berarti roti tawar ya? Kalau sandwich rotinya tawar. Roti tawar. Nah, terus kenapa kita ngambil ini? Karena rata-rata kan anak-anak remaja itu pengennya tuh diet ya. Diet ya?
mengurangi makan nasi karena nasi itu mengandung banyak karbohidrat. Betul. Nah, ini tuh bisa jadi pengganti nasi. Soalnya kan bisa bikin kenyang. Oke. Terus sehat juga. Rencananya mereknya apa namanya? Mereknya Color Witch. Color Witch. Oke, ini berarti musuhnya Lembayung. Iya. Ini kan gula ya. Ini tidak mendukung diet, kalau ini mendukung diet. Nah, nanti kita lihat kalau bikin prototype, kan nanti rencananya setelah ini kan nanti bikin proposalnya, ya kan? Bikin prototipenya. Kita lihat antara Color Witch dan bola Lembayung mana yang lebih disukai oleh masyarakat. Oke, Color Witch dari kelompok 5. Next, kelompok 3. Mana 3? 3. Oke, kelompok 3 siapa juru bicaranya? Oke, juru bicaranya adalah Rona, silakan. Oke, jadi Bapak untuk produk yang sudah kami diskusikan dan akhirnya kami putuskan buat memilih produk ini, kami memilih buat sejenis cemilan atau bisa dibilang gorengan ya, kayak cemilan ringan gitu. Itu tuh sejenis namanya tahu baso. Tahu baso perpaduan antara tahu sama adonan bakso yang kayak di dalamnya itu ada daging sapi ataupun daging ayam. Terus untuk variannya sendiri kita ada rencana. Taruh dulu. Kalau tahu bakso sama bakso tahu apa bedanya? Tahu bakso, kalau tahu bakso mungkin yang dominannya tahu. Kalau bakso tahu kayaknya bakso. Karena ini kan sebenarnya tahu bakso ini itu dari Jawa. Iya. Kalau Anda harus tahu dari Jawa. Saya waktu di Solo itu kok ada jual tahu bakso, saya pikir kayak bakso tahu, ternyata bentuknya beda. Ya. Kan kalau justru kalau bakso tahu malah banyak tahunya gede kan? Oh, iya. Tapi kalau tahu bakso malah banyak adonan. baksonya Jadi dibalik. tahu sepotong dibungkus sama Bakso. adonan bakso. Iya. Oke, lanjut lagi. Ya itu. Terus untuk rencana varian juga kita ada berapa? 3 ya. Yang pertama itu ada keju, yang kedua ada original, yang ketiga ada yang rawit, yang cenderung lebih suka pedas mungkin ya. Mercon berarti ya? Ya mercon, Oke. tahu bakso mercon mungkin ya bisa disebut gitu. Terus untuk kenapa kita bisa memilih produk ini? Karena yang pertama itu simple. Yang pertama itu simple Pak. Dari bahan bakunya juga kayaknya mudah buat dicari gitu di pasar manapun juga kayaknya ada kayak sejenis tahu ataupun daging-dagingannya juga cenderung gampang. Terus untuk modal awalnya juga cenderung lebih sedikit atau lebih Ringan murah. ringan di awal gitu. Terus yang ketiga karena mungkin sekarang itu banyak teman-teman semuanya yang suka makanan yang simple, terus gurih, pedas, kayak keju, kayak berbau-bau kayak gitu lah Pak. Ya, itu sih. Mereknya apa mereknya? Kita rencananya namanya itu tabok tancap. Tabok gitu. Tabok tancap. Cabok. Tabok. Untuk tabok sendiri itu ada singkatan dari tahu bakso. Kalau tancapnya itu sebenarnya itu tambahan aja karena kan ciri khasnya itu rasanya gurih ya Pak, gurih terus berbumbu banget, pedas. Jadi sehingga ketika teman-teman makan itu si rasanya itu langsung nancap gitu ke mulut. Langsung kerasa. Kira-kira kalau dari 3 varian, keju, ori, dan jedar-jedar beledug, mana yang paling payu, paling laku? Iya, pasti yang mercon ya. Iya. Terutama di kalangan ibu-ibu. Lebih suka yang pedas. Iya. Kan peluang lagi sebenarnya peluang ketika ada temennya yang punya ide bisnis pedas, maka peluang muncul adalah minuman dingin sebenarnya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 siapa juru bicara? Silakan juru bicaranya, tolong sampaikan apa? Jadi kita telah memutuskan bahwasannya kita akan berwirausaha di bidang kuliner, di bidang cemilan berupa gorengan. Gorengan lagi, Ya, saingan tuh. Enggak, cuman kita ngambil produk di lumpia ayam suwir yang Dari Semarang. Lumpianya yang dari Semarang. Ya. Dari lumpia suwir. Jadi lumpia suwir itu kayak bahan utamanya emang lumpia. Jadi isiannya itu antara campuran ayam suwir sama sayuran gitu. Terus kalau untuk pemilihan rasanya kita milih 2 rasa, kayak yang asin yang original itu sama pedas gitu. Karena kan mayoritasnya
Indonesia Seneng itu suka pedes. yang pedes-pedes gitu. Terus Kenapa milih lumpia? Kenapa milih lumpia? Karena Karena gini, kalau sejenis lumpia itu ada lumpia, Iya. ada kroket, ada rissos, ada lagi satu namanya sosis Solo. Ya, sosis Solo sama itu kayak kroket tapi isinya daging dan sebagainya. Kenapa pilihnya lumpia? kenapa kita milih ini? Karena lumpia itu kan satu gitu ya Pak, murah juga. Terus kalau dibandingin kan ada juga nih yang produknya sama isi ayam suwir, kembarannya mungkin, tapi beda kulitnya. Ini kulitnya lebih ke kulit risol yang basah itu. Terus kan kalau misalnya kulit risol itu kalau dilamain tuh kayak Cepet basi. basi kayak lembek gitu basah kan. Nah sedangkan kan kalau lumpia suwir minusnya cuma di alot aja, tapi kalau masih hangat itu kan enak. Terus gak cuman bisa enak dijadiin cemilan aja, dijadiin bahan utama lauk buat makan juga itu bisa enak. Ya kalau lauk mah kerupuk juga enak. Ya memang kalau lumpia kalau terlalu lama risikonya paling alot. Iya. Kalau mau gurih renyah lagi ya digoreng lagi. Digoreng lagi gitu. Sementara kalau risol nggak bisa digoreng lagi karena Digoreng sudah lagi tuh enak. pakai tepung roti kan. Oke, itu aja berarti. Mereknya apa mereknya? Mereknya Hot Bites. Hot Bites berarti Gigitan gigitan yang pedas. pedas. Oke. Next kelompok 6. Mana 6. Siapa juru bicaranya? Coki. Apa Coki? Produknya jelaskan ke teman-teman. Jadi kita itu bakal membuat sebuah cemilan kalau mungkin mungkin teman-teman juga tahu ada mie lidi itu yang pedas. Nah, kita itu akan membuat cemilan seperti itu, Tahu tapi mie lidi? Tahu mie lidi? kita bakal membuat jajanan seperti itu, tapi dalam versi yang manisnya, Pak. Versi manis, oke? Ya, kayak aku. Nggak, saya belum kebayang karena jajanan mie lidi juga dari zaman saya SD udah ada. Ya. Cuman kalau sekarang kayaknya mahal ya karena kemasannya udah lebih oke. Kalau dulu kan cuma pakai plastik es mambo itu, ya kan? Baru pakai merica. Kalau dulu cuma ada pedas dan asin. Ini manis. Manis. Gimana cara bikin mie manisnya? Apakah sama daki coki di kerik? Enggak, Pak. Jadi kita itu bakal beli barang jadi pesan online gitu. Nanti kita jualin lagi, kita packing pakai kita. Oh, berarti bukan buat ya, Ya, bukan tapi menjual kembali Jual kembali. dengan ganti pembungkus jadi merek merek Anda ya sendiri gitu. Dan Anda nggak tahu proses jadi manisnya di mana. Memang asalnya manis, Manis. nggak lewat tangan coki jadi manis. Enggak. Ya, oke. Oke, kita lihat seperti apa karena nggak kebayang oleh saya. Maksudnya nggak kebayang rasanya adonan mie kan tepung manis. Iya. Mungkin kayak adonan pisang goreng ya gitu di tambulan Ya. kulitnya doang gitu. Oke. Kelompok 4. Oke. 4. Siapa juru bicara? Silakan. Kelompok 4. Jadi untuk kelompok 4 kita tuh milih sate taichan, Bapak. Sate taichan. Sate taichan. Alasan kita milih sate taichan itu karena sate taichan itu simpel dibandingkan sate pada umumnya. Yang marinasinya lebih sulit gitu. Terus bahan bakunya juga murah, Bapak. Dan harga jualnya tinggi. Sate taichan juga sehat gitu. Iya gitu. Kenapa sehat? Sate taichan sehat karena kan kalau sate biasa itu tebal, ada bumbu kacangnya. Betul. Kolesterol tuh. Kolesterol. Terus Asam urat. kalau sate taichan kan pakai ayam filet, biasanya bagian dada. Yang lain tahu nggak sate taichan? Pernah nyobain? Karena jujur kalau saya nggak tertarik karena warnanya kan pucet gitu ya. Kalau taichan memang nggak ada, kan kalau sate normal itu ada lemak di tengah. Kalau taichan Pak lemak. Iya. Kalau taichan ada lemaknya juga nggak? Kan dari biasanya kalau sate pada umumnya misalkan ada tiga dalam satu tusuk ada 3 potong nih. Daging, lemak, daging. Karena tujuannya untuk bikin wangi.
Nah kalau taichan ada nggak? Enggak ada. Full daging berarti? Iya, Enak emang? enak. Enak kalau yang bikinnya enak. Bedanya sama taichan yang lain? Bedanya sama sate taichan yang lain mungkin akan ada lebih banyak variasi di sausnya Bapak, di sambalnya. Terus akan ditambahin lontong juga Bapak. Emang biasanya sambalnya kayak gimana kalau taichan? Sambalnya tuh biasanya Oh, sambal biasa bumbunya? Bukan pakai kacang begini? Heeh. Oke. Mereknya? Mereknya Rencananya apa? paling di slang dikit dari kata sate taichan jadi sataichan di Oh. kampung gitu. Sataichan Nirojim. Ini 4 ya? Iya. Dua mana dua? Oke. Terakhir nanti ya? 2 siapa juru bicaranya? Asik. Maskot ini kayaknya. Ya, silakan dijelaskan. Oke, jadi teman-teman produk yang kita pilih yaitu produk brownies. Nama usaha yang kita buat juga namanya itu adalah Hot Bites. Salah teman-teman. Pembelot. Tidak. Oke, mohon maaf tadi. Brownies pakai balsem. Agak kegeser sedikit. Ini apa nama produknya? Bites Me. Oh, Bites Me. Gigit aku. Iya. Oke. Coki, gigit Coki. Oke, jelasin lagi. Jadi brownies kita itu beda dari yang membedakan dari brownies yang lainnya. Kalau misalnya brownies yang lain tuh paling toppingnya cuman kayak almond atau keju gitu kan. Tapi kalau inovasi dari produk kita yaitu toppingnya itu ditambahin kayak glaze yang lumer. Jadi teman-teman bisa customize, misalnya ada glaze-nya tiramisu, terus nanti toppingnya Oreo, teman-teman bisa custom. Glaze-nya apa, kaca? Bukan. Oh, bukan. Apa ya? Yang coklat lumer gitu. Oh, oke. Biar meleleh gitu. Terus kalau misalnya teman-teman juga misalnya mau custom glaze-nya matcha tapi ininya kacang tanah juga boleh. Ya itu sih. Terus kenapa kita pilih brownies? Karena di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar rumah kita juga yang peluang usahanya kita di sana itu jarang ada yang namanya brownies kayak gini gitu. Masih belum belum banyak gitulah. Terus juga kita keunikannya juga ada di packaging, karena kita packagingnya pakai aluminium, itu lebih food grade, lebih Aman ya? aman, terus juga tahan panas juga. Berarti brownies-nya kan, kalau brownies kan macam-macam ya? Iya. Ada yang brownies sekat itu kan? Iya. Jadi satu loyang dipotong-potong kecil 1 suap. Kalau ini berarti bukan untuk 1 suap? Bukan. Berarti ukuran cup Sekitar ya 5 kali 10 cm lah ya? 5 kali 5 kotak. Oh, kotak. Oke. Berarti 3 sampai 4 suap gitu. Iya. Tapi beli lagi juga boleh. Jadi 10 suap. Oke. Nah, jika kita perhatikan oleh Anda dari 7 kelompok tidak ada yang sama satupun. Dan ternyata ya kuliner semua. Ini membuktikan bahwa Anda memang doyan jajan. Tapi nggak apa-apa. Karena memang yang lebih memungkinkan untuk dieksplor adalah makanan. Ya. Yang kedua ternyata dari generasi Anda bisa muncul ide-ide yang wow, menurut saya wow itu. Ya, kayak tadi tahu bakso, ya banyak tahu bakso, tapi kan nggak kepikiran varian rasa, ya kan. Terus brownies juga sama, ya kan. Yang biasanya pakai almond, ini pakai kacang tanah tadi kan. Padahal nggak ada kacang air, nggak ada itu. Yang ada kacang tanah semuanya. Terus, jadi bite me ya, bukan hot bite ya. Terus ada mie gepeng manis, apa rainbow peng? Oh, glowing rainbow. Terus ada apa lagi tadi? Bola lembayung. Ah ini color witch, ya, taichan,
Saya jadi pengen nyoba nanti. Tapi sebelum Anda membuat prototipe, saya nanti ingin Anda di pertemuan berikutnya, ya, itu bisa membuat atau mempresentasikan apa yang tadi ide-ide itu, ya kan? Dibuat bahan presentasinya bentuknya PPT, ya kan? Kan tadi disampaikan hanya sekilas. Nah, nanti berarti di presentasi itu lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi supaya ke tahap prototipenya lebih mudah. Ya, kan catatannya udah ada ya. Tadi dicatatkan rumus-rumus dan sebagainya. Nah, poin apa yang bisa Anda peroleh dari hasil teman-teman ngomong tadi berdiskusi? Satu apa? Poin apa? Apa, Mi? Kerjasama. Dengan kerjasama ternyata bisa muncul ide yang bagus, cemerlang, ya kan? Karena sejauh ini anak kalau ngomong wirausaha, kalau mikir sendiri pusing. Usaha apa ya, gitu kan? Tapi kalau berkelompok ternyata bisa. Karena memang sejatinya banyak, terutama di anak seni, anak DKV, anak kalau dulu DG, mereka alumni banyak yang kalau lulus itu membuat usaha bersama, percetakan. Dari 4 orang, yang satu modalnya mesin press, yang satu mesin pin, yang satu mesin printer dan sebagainya. Akhirnya bisa. Ditambah koneksi yang lainnya. Kayak tadi kan yang Mi kan maunya beli jadi kan, dikemas ulang. Anak desain juga banyak yang begitu. Kalau mesinnya nggak ada, dia lempar dulu ke percetakan yang ada, ambil lagi begitu. Apalagi yang bisa Anda peroleh dari hasil diskusi tadi? Produk harus ada nilai uniknya gitu dari produk ini. Oke, betul. Bahwa untuk menarik perhatian, apalagi orang zaman sekarang, ya, rela ngantri itu bukan karena nggak tahu, kayak tadi kan, Ricis. Semua orang tahu dan sudah banyak makan ayam goreng. Tapi karena ada saus keju yang nggak ada di produk lain, rela ngantri. Yang dimana Ricis tidak memperbolehkan Anda beli sausnya doang. Kudu jeung hayamna. Iya kan? Iya. Akhirnya coba dari saus yang, kan kalau Anda ke Ricis sausnya segede apa sih? Segini juga nggak penuh. Sausnya gratis. Ayamnya 1 ekor. 120.000. Gitu kan? Jadi harus unik. Karena orang-orang sekarang senangnya unik. Ya kan? Cimol. Orang sudah bosan sama cimol, bikin cimol bojot. Kan cimol bojot itu berarti cimol di apa ya? Chili oil kan? Gurih. Iya. Jadi yang unik-unik pasti menarik perhatian. Apalagi di Subang ini. Orang Subang ini konsumtif. Apapun laku. Contoh di kantin ada berapa counter makanan tuh? 20. Termasuk kantor makanan terbanyak di sekolah se-Subang. Coba sekarang Anda jam segini, jam 2, datang ke kantin. Bukti orang Subang mah mantap. Kalau urusan jajan. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Nah, berarti untuk minggu depan saya akan perlihatkan contoh PPT untuk ide bisnis yang akan disampaikan. Ini sederhana aja, PPT itu berarti tidak perlu banyak halaman, tidak perlu banyak teks. Ya. Ini contohnya kue kering, cookies. Kue kering sehat, ini temennya Color Witch ini. Musuhnya Lembayung. Lembayung banyak musuhnya, Lembayung. Enggak, Lembayung nanti ya temennya sama Brownies tuh sama-sama. Mengapa alasannya harus dipilih? Ya. Produknya kalau memang ada, kayak tadi tahu bakso ada beberapa varian, maka harus dimunculkan biar orang tahu, ya kan? Ada yang cocoa oat, almond matcha, gluten free ginger,
Ini mah kayaknya Anda nggak akan suka semua. Ya kan? Ini kokonya enak, tapi oatmeal-nya saya aja nggak suka oatmeal. Pernah nyobain kasih sarapan sama istri oatmeal? Hambar. Harus pakai madu atau kurma? Almond matcha, mungkin ini masuk lah, almond matcha. Yang suka matcha. Nah, iya. Ini gluten free. Ginger. Jahe. Kue jahe, Anda jarang suka kue jahe. Dikasih antangin aja Anda nggak mau. Mending utah. Nah ini kayak keunggulan produk dibahas di sini. Bahannya organik, bebas gluten dan rendah gula. Target pasarnya keluarga muda, pekerja kantor, dan individu diet khusus. Bukan saya bilang ini temennya tadi Color Witch. Musuhnya Lembayung. Cuman nggak ada yang produknya minuman ya tadi ya? Nggak ada Pak. Berarti seret semua ntar. Ya kan kalau prototipe berarti bisa pakai mineral botol sebenarnya. Atau air keran depan. Ini strategi pemasaran juga harus disampaikan nanti Anda mau bagaimana. Sosmed sudah pasti. Di era sekarang ini sosmed. Ya. Paling mengaruh. Pemasaran word of mouth. Ya. Dan penawaran khusus dengan memberi diskon dan sebagainya. Ini mungkin karena Anda masih kecil, nggak perlu. Usahanya masih sederhana, nggak perlu pakai manajemen operasional seperti ini. Tapi yang pasti ada pembagian tugas dalam kelompok kalau nanti ternyata bikin prototipe. Siapa yang bagian pembungkus, siapa yang bagian beli bahan, belanja, dan sebagainya. Jadi kerja kelompok itu bukan sebagian kerja, sebagian berkelompok. Ya, tapi bareng-bareng. Ini juga sama rencana keuangan, butuh modal berapa, nanti break even point-nya berapa. Break even point berarti impasnya balik. Jadi kalau modal 5 juta ini, balik ke 5 juta itu dengan menjual berapa produk. Gitu. Kalau ini berarti lihat nih. Kalau ternyata di sini contohnya nih, break even point. Ternyata potensi keuntungan bersihnya adalah 1.500.000. Berarti untuk mencapai break even point, itu di angka 3 bulan lebih. Baru mencapai balik modal. Gitu. Terus dihitung kalau bisnis. Nah itu. Dan harus ada slogan. Produk itu harus ada slogan. Hampir semua produk besar ada slogannya. Oke? Any question? Jadi sekali lagi tadi yang Anda sudah peroleh satu apa tadi? Bahwa bisnis bisa dimulai dari hal yang kecil dan sederhana dan modalnya murah. Modalnya kecil. Modalnya murah. Produknya sederhana sehari-hari. Yang pasti harus unik. Berarti minggu depan bikin presentasinya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena ini jam terakhir, berarti harus tutup dengan doa lagi sebelum pulang. Silakan siapa laki-laki? Siapa yang mau? Ron aja yang deket Ron. Boleh. Baik teman-teman, mohon perhatian semuanya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Lalu kita lanjutkan dengan berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.